Shalom, nama saya Novia Andriani. Saya sehari-hari dipanggil dengan nama Novi. Saya ingin memberikan kesaksian mengapa saya memilih Kristen dan percaya Tuhan Yesus. Saya adalah anak yang berasal dari keluarga kebanyakan Muslim sejak lahir. Tetapi keluarga saya adalah Islam moderat. Pada tahun 1991 setelah lulus SMA, saya mengajar organ sebagai guru private dari rumah ke rumah. Nah, pada pertengahan Januari 1993, saya merasakan sakit di pinggang yang sangat teramat sakit, nyeri, sehingga setiap harinya saya itu mengeluarkan kalau buang air kecil itu selalu anyang-anyangan. Jadi setiap hari itu saya merasakan anyang-anyangan, teramat tersiksa karena anyang-anyangan tersebut selama 3 bulan lamanya pada saat itu. Dan suatu waktu saat itu saya mengajar organ di salah satu murid. Orang tua murid ini melihat kenapa saya bisa setiap datang ke sana selama 1,5 jam mengajar itu, saya bolak-balik ke kamar mandi itu bisa 10 kali. Nah, akhirnya saya bercerita bahwa saya sakit pinggang dan saya merasa anyang-anyangan. Jadi setiap di mobil itu saya menggunakan perlak karena saya setiap hari menyetir dan di bawahnya itu ada perlak. Pada saat itu beliau si suami bercerita bahwa istrinya itu kena asma selama 10 tahun. Dan tiba-tiba mujizat terjadi. Mereka adalah keluarga Kristen, tetapi istrinya itu seperti Kristen KTP. Jadi setiap hari tidak pernah membaca Alkitab dan setiap minggu tidak pernah ke gereja. Setahun sekali pun ke gereja yang untuk merayakan Natal pun tidak pernah datang. Dan pada suatu waktu dia melihat kenapa si istri ini kok bisa nggak pakai alat bantu pernafasan, karena sering sekali asmanya kambuh dan sudah tidak pernah lagi minum obat asma. Nah, setelah itu mereka akhirnya pergi ke dokter yang menangani penyakit asma istrinya. Dan setelah didiagnosa, di tes semuanya bahwa asma istrinya itu sudah hilang sama sekali. Nah, kata dokternya ini adalah mujizat. Jadi makanya sang istri tidak pernah lagi minum obat dan tidak pernah lagi pakai alat bantu nafasnya. Akhirnya si istri bercerita bahwa dia dengan diam-diam membaca Alkitab dan berdoa minta ampun kepada Tuhan Yesus, serta pergi setiap minggu ke gereja tanpa suaminya ketahui. Dari situ dia berkata bahwa ini adalah mujizat dari Tuhan Yesus untuk dirinya. Dan akhirnya saat itu juga istrinya telah bertobat. Nah, pada saat itu setelah dari rumah murid organ saya itu, saya kembali lagi ke rumah. Saya mengikuti apa yang kerjakan oleh istrinya. Jadi saya membuka Alkitab. Saya mau menceritakan bahwa saya punya Alkitab itu karena dari playgroup sampai SMP saya sekolah di sekolah Kristen. Akhirnya saya membuka Alkitab, saya baca dari kitab Kejadian pelan-pelan, selalu setiap hari saya ikuti cara istrinya. Saya berdoa juga kepada Tuhan Yesus, saya minta kesembuhan. Saya pegang yang sakit, pinggang saya yang sakit, saya pegang lagi payudara saya. Kebetulan di payudara kanan kiri saya itu juga banyak benjolan.
dan kanan kiri ketiak saya juga itu timbul bisul sejak ada benjolan itu. Dan sejak dari kelas 4 SD sampai saat saya kuliah, pada saat saya terkena anyang-anyangan tersebut, saya terkena sakit itu yang batu ginjal dari jadi anyang-anyangan. Nah, itu dari kelas 4 SD kepala saya sering sakit, kepala pusing, entah itu migrain atau apa, saya kurang tahu ya, karena waktu itu zaman saya kecil ibu saya itu sering sekali pergi ke paranormal dengan tante saya, adik iparnya. Nah, mungkin dari situ terkena kepada saya, jadi saya mengalami sakit kepala dari SD itu. Pas saat itu, seminggu setelah saya sering membaca Alkitab dan berdoa secara Kristen, saya tiba-tiba dipanggil oleh dosen saya, dosen sastra Inggris, dari tante saya, karena tante saya salah satu administrasi di tempat saya belajar, universitas yang saya belajar itu. Terus nanti saya bilang, kamu dipanggil sama Pak Tony. Akhirnya saya pergi ke ruangannya, ditemani oleh tante saya. Begitu sampai di ruangannya, Pak Tony itu saya kira membicarakan hasil ulangan-ulangan saya dan pelajaran saya. Ternyata beliau bercerita mengenai Tuhan Yesus, dari kelahiran Tuhan Yesus sampai dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus semua dosa umat manusia yang ada di bumi ini. Waktu pada saat dia bercerita dari kelahiran Tuhan Yesus itu sampai kepada kematiannya, saya menangis sejadi-jadinya kepada Tuhan Yesus. Betapa saya merasa dosa. Jadi waktu saat saya menangis itu merem. Jadi pada saat merem itu sambil menangis, itu seperti slide kehidupan dosa-dosa saya. Waktu saya pergi macem-macem lah. Nah, di situ saya merasa, kok saya ini hina, kok saya ini benar-benar menyakiti Tuhan ternyata selama ini, menyakiti kedua orang tua saya juga. Jadi terus menangis. Pada saat sudah selesai ceritanya, kemudian Pak Tony berkata, Novi, atau apakah kamu mau untuk didoakan? Terus saya berkata, boleh Pak, saya mau untuk didoakan. Akhirnya kami berdua berdiri. Pada saat bercerita itu kan saya duduk di mejanya Pak Tony ya, di bangkunya Pak Tony. Nah, pada saat mau didoakan, saya dan Pak Tony berdiri. Kemudian tante saya juga ikut berdiri untuk berdoa. Pada saat didoakan itu saya tiba-tiba terjatuh, dan di saat terjatuh itu seperti ada aliran yang hangat dari ujung kaki saya sampai ke ujung kepala saya. Nah, begitu sampai di ujung kepala saya, kemudian saya tersadar dan saya berkata sama Pak Tony, Pak, saya mohon izin untuk pergi ke toilet. Begitu sampai saya sampai di toilet, ternyata batu-batu yang selama 3 bulan ini saya buang air kecilnya itu selalu anyang-anyangin, itu batu-batunya tersebut keluar. Jadi sepertinya yang tadinya terhambat itu dipecahkan pada saat itu sama Tuhan Yesus. Dan waktu pas saya pegang payudara kanan kiri saya itu, benjolan itu pada saat itu juga langsung hilang bersama dengan bisul yang ada di ketiak saya. Jadi saat saya datang pertama kali ke tempat Pak Tony itu, benjolan di payudara kanan kiri dan bisul di ketiak saya itu ada. Pada saat didoakan, setelah doa itu amin dan kuasa Tuhan mengalir, nah itu sudah tidak ada sama sekali. Itu benar-benar suatu mujizat. Nah, saat itu juga saya bilang sama Tante Tri, Tante, saya mau minta tolong dicarikan gereja untuk membaptis saya. Akhirnya saya dibaptis di salah satu gereja di daerah Pondok Gede. Setelah saya dibaptis pada bulan Mei 1993, kemudian
ibu saya tahu, almarhumah ibu saya tahu. Terus ibu saya panggil saya marah-marah dengan bawa pisau. Dia bilang bahwa nanti kalau meninggal mamah didoain apa, katanya gitu. Karena kalau di muslim itu kan harus sesuai dengan agama kan, anak harus mendoakan ibu orang tuanya kan. Nah setelah ibu saya bilang kalau gitu kamu mamah bunuh saja. Akhirnya saya bilang, mama nggak apa-apa bunuh Novi, mama hanya bisa membunuh tubuh tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Novi tidak takut karena Novi hanya takut Tuhan Yesus yang dapat membunuh tubuh maupun jiwa. Begitu saya bilang begitu, tangannya gemetar, langsung pisaunya terjatuh. Tetapi puji Tuhannya, pisau tersebut jatuh tidak mengenai kaki saya dan kaki ibu saya. Nah, setelah itu mungkin agak kecewa almarhumah ibu saya. Terus langsung dia berteriak dan mengusir saya. Terus saya ingat, karena saya punya uang pada saat itu karena saya sudah mengajar kan. Jadi saya masih mengajar itu, saya simpan, saya berangkat. Saya ingat, saya pergi ke Bandung ke tempat tante saya yang beragama Kristen. Nah, saya tinggal di sana selama seminggu. Saya berdoa terus gitu. Ternyata mungkin Tuhan pakai tante saya itu untuk bicara kepada ibu saya. Dan selama seminggu kemudian saya dijemput oleh ibu saya untuk kembali lagi ke rumah. Nah, dari situlah awal mula kehidupan rohani saya sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, berada di tengah-tengah almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya, dan adik saya yang pada saat itu belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kesaksian saya ini memberkati Bapak Ibu semua dan saudara-saudara semua, dan kita semua saling menguatkan, dan semoga ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus sehingga banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.